Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita memiliki puluhan ribu atau ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan perguruan tinggi di dunia, mereka punya nilai yang berbeda, mereka punya proses bisnis yang berbeda, dan kemudian mereka dijadikan satu dalam satu tabel peringkat. Muncul peringkat satu, muncul peringkat yang terakhir, muncullah persepsi bahwa mutu itu menjadi satu alat ukur. Jadi peringkat ini menunjukkan kalau yang peringkat nomor satu baik, yang paling bawah berarti belum unggul, kira-kira begitu. Padahal bisa jadi kampus yang di bawah itu punya nilai yang berbeda, yang tidak diukur atau tidak tampak dari potret yang dimiliki dalam metodologi pemeringkatan yang ada di dunia ini untuk konteks perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngalir Talk Show. Acara ini dipersembahkan oleh Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Dalam podcast kali ini, kita akan berdiskusi bersama Bapak Hangga Fatana di sini dan saya Enggar Furi Herdianto selaku dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Dalam podcast kali ini kita akan lebih banyak berbincang-bincang nih dengan Pak Hangga terkait dengan kapitalisme akademik di perguruan tinggi. Halo, baik Pak Hangga, gimana kabarnya? Kabar baik, Pak Enggar. Oke, Pak Hangga, di sini kalau umpamanya kita lihat perguruan tinggi itu merupakan salah satu institusi pendidikan yang tidak bisa terlepas dari sekitar kita. Kita bisa melihat tidak usah di level dunia deh, kita lihat di level Indonesia aja itu kurang lebih sekitar 4.500 perguruan tinggi ya Pak Hangga. Di Indonesia ya. Hanya di Indonesia. Betul. Kita belum berbicara di level kawasan Asia Tenggara ataupun bahkan di dunia. Berarti ini kan merupakan salah satu institusi pendidikan yang sangat besar. Betul. Dan kita bisa melihat bahwa di sini tidak hanya ada yang public, tapi juga banyak juga yang private. Dan pada kenyataannya kalau kita melihat semakin meningkatnya jumlah perguruan tinggi itu pasti juga tidak terlepas dari hal-hal yang berbau dengan kapitalisme nih. Betul. Nah, kalau mamanya kita mendengar kapitalisme itu kan memang kita biasanya itu industri identik dengan industri barang dan jasa. Tapi kita juga bisa melihat bahwa pendidikan saat ini bisa kita lihat sebagai bagian dari industri itu sendiri. Nah, lalu kalau mamanya kita melihat atau mendengar nih istilah kapitalisme akademik itu menurut Pak Hangga apa sih? Itu menarik Pak Enggar ya, kalau kita bicara tentang kapitalisme dulu. Tetapi terima kasih pertanyaannya, dan sebenarnya Sobat Ngalir ini adalah riset berjalan yang sedang kami lakukan berdua selama beberapa waktu terakhir. Dan terakhir kita diskusi soal ini di Korea kalau nggak salah ya, beberapa bulan lalu, November 2022. Dan kapitalisme akademik secara konteks kalau kita lihat Pak Enggar, sebenarnya salah satu fenomena yang muncul akibat dari globalisasi ekonomi. Karena kalau kita bicara peran perguruan tinggi sebelum masa globalisasi ekonomi sejak tahun 1960-an misalnya. Sebelum masa itu perguruan tinggi fungsinya sangat jelas. Fungsinya dia sebagai lembaga yang memang murni mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan proses pembelajaran, teaching. Dan di dalam konteks ini menarik kalau kita lihat terjadi pergeseran setelah globalisasi ekonomi terjadi pada tahun 1960-an sampai hari ini, di mana kemudian ada proses komersialisasi. Perguruan tinggi tidak lagi dilihat dari kualitas mengajarnya, tapi juga dilihat dari kualitas risetnya dan bagaimana riset ini berhubungan dengan dunia komersial. So, ada beberapa kata kunci. Ketika riset ketemu dengan komersialisasi, maka
seiring juga tadi Pak Enggar sudah menyebutkan di depan bahwa perguruan tinggi kita makin banyak jumlahnya di Indonesia maupun di dunia secara umum. Kompetisi menjadi semakin ketat dan alat ukur untuk menilai kualitas perguruan tinggi tidak lagi didasarkan hanya pada kualitas mengajar, tapi bagaimana kualitas risetnya, bagaimana kemudian berkontribusi riset tersebut terhadap ekonomi, dan muncullah angka-angka untuk mengukur kualitas perguruan tinggi. Dan ini kaitannya salah satunya nanti dengan fenomena awal sekali ada pemeringkatan perguruan tinggi itu di Amerika Serikat sejak tahun 1960 atau 1970-an yang sekarang sudah menjadi tren global. Jadi secara umum kapitalisme akademik bisa kita bungkus dengan pengertian sebagai dampak dari globalisasi ekonomi, yang mana ternyata perguruan tinggi tidak hanya sekadar sebagai lembaga riset atau lembaga mengajar, tapi juga bisa berperan sebagai knowledge enterprise yang menghasilkan dan mengakumulasi kapital. Kira-kira begitu, Pak Enggar. Dan ini menarik sebenarnya, karena di riset kita bicara tentang kapitalisme akademik di perguruan tinggi, banyak hal, contohnya tadi saya sebut di awal salah satunya pemeringkatan, tetapi kalau globalisasi itu menciptakan dampak adanya kapitalisme akademik, pertanyaan yang lebih lanjut yang saya ingin tanyakan juga ke Pak Enggar adalah, kapitalisme akademik sendiri itu menimbulkan dampak apa terhadap perguruan tinggi? Ya, menarik ini Pak Angga. Ya, kalau memang kita mendiskusikan terkait dengan penelitian yang berjalan, ya sebenarnya kita masih ongoing ya, terkait dengan hal itu. Tetapi ada beberapa temuan juga yang bisa kita lihat. Seperti yang Pak Angga sebutkan tadi, bahwa kapitalisme akademik itu terpengaruhi oleh pertama tadi universitas atau perguruan tinggi itu sekarang bukan berorientasi pada pengembangan keilmuan, tetapi pada pengembangan kebutuhan industri. Sehingga kita bisa melihat saat ini perguruan tinggi itu akan cenderung berusaha untuk mendekatkan diri dengan industri sebagai salah satu stakeholder, yang mana perguruan tinggi itu akan lebih banyak mengembangkan risetnya sesuai dengan kebutuhan industri atau yang terkait dengan konsumerisme itu tadi. Dan ini bukan berarti jelek, tetapi kemudian kita juga bisa melihat bahwa ini sudah mulai melenceng nih dari yang tujuan awal yang Pak Angga jelaskan, bahwa kalau kita berbicara terkait dengan tujuan awal perguruan tinggi itu adalah untuk fokus ke pengembangan ilmu pengetahuan secara meluas, tetapi ini kemudian lebih dikerucutkan saat ini. Jadi bukan yang secara luas, tetapi lebih dikerucutkan pada kebutuhan industri. Dan yang kedua, kita juga bisa melihat ada kebutuhan untuk survive. Karena kita bisa melihat bahwa industri perguruan tinggi itu adalah industri yang padat karya. Berbeda dengan industri kita lihat seperti pabrik dan lain sebagainya, memang masih banyak jenis-jenis industri yang padat karya, tetapi kan sudah mulai banyak yang kemudian digantikan dengan teknologi, baik mesin ataupun AI dan lain sebagainya. Tetapi untuk industri perguruan tinggi sendiri sampai saat ini merupakan industri yang padat karya, yang berarti cost atau biaya itu juga cukup besar untuk operasionalnya, yang mana kemudian ini nanti berdampak pada kebutuhan untuk survive tadi. Pertama tadi mendekatkan dengan industri, kedua ada pemeringkatan seperti yang Pak Angga jelaskan, dan ini nanti terkait dengan kebutuhan untuk bisa menjaring mahasiswa nih sebagai sumber pendapatan dari industri itu sendiri. Dan di sini kita kemudian bisa melihat bahwa kapitalisme akademik itu tadi sudah seperti Pak Angga katakan sudah terbungkus, dan ini berjalan tidak hanya di level domestik, tetapi juga bahkan di level global. Bagaimana kita bisa melihat ini mungkin agak klise ya, beberapa waktu lalu sempat berbincang nih sama kolega dosen yang lain. Wah, iklan yang muncul di media sosial saya ini perguruan tinggi di luar negeri nih. Nah, berarti kan kita bisa melihat bagaimana kemudian ada upaya yang kedua tadi, pemenuhan
apa itu namanya kebutuhan untuk bertahan selain untuk apa itu pemenuhan kebutuhan untuk bisa inline dengan industri yang lain. Nah itu kemudian kita bisa melihat pemeringkatan ini menjadi salah satu kunci nih untuk bertahan. Bahwa kemudian peringkat yang paling bagus berarti kan menunjukkan reputasinya bagus dan itu diharapkan nanti akan berdampak nih pada mahasiswa biar tertarik nih untuk mendaftar calon mahasiswanya. Nah, lalu menurut Pak Hangga, apakah pemeringkatan perguruan tinggi ini memang pure atau memang secara keseluruhan itu memang didasarkan sebagai kapitalisasi pendidikan itu sendiri, dan kira-kira seharusnya gimana nih institusi pendidikan tinggi itu menyikapi pemeringkatan tersebut? Menarik. Sebelum saya ke sana, tadi Pak Enggar sempat menyebut tentang bagaimana perguruan tinggi tidak lagi punya peran sekadar untuk bertahan dan sebagai lembaga yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita bisa melihat misalnya di Australia, sumbangan ekspor jasa terbesar Australia itu nomor 2 setelah pariwisata adalah pendidikan. Dan itu nominalnya sangat besar karena sebenarnya pendidikan itu pariwisata jangka waktu tahunan. Ketika banyak mahasiswa asing datang ke Australia, mereka di sana bukan sekadar 2 pekan, 3 pekan, tapi minimum kalau sarjana 3 tahun, doktor 4 tahun dan seterusnya. Dan ini menjadi salah satu kontributor terbesar. Kaitannya dengan pemeringkatan tadi menarik karena Australia melihat pemeringkatan ini sebagai salah satu indikator keberhasilan perguruan tinggi dalam membangun reputasi mereka. Dari sekian banyak perguruan tinggi ada namanya Group of 8, 8 kampus yang masuk 100 besar dunia, tapi ada satu yang belum masuk, kalau saya tidak keliru University of Adelaide. Dan itu dipacu oleh pemerintah Australia, baik pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian, agar University of Adelaide ini bisa terus berkembang masuk ke 100 besar dunia. Salah satunya dengan cara merger dengan University of South Australia. Ini sedang dibicarakan dan cukup hangat karena pembicaraan merger ini baru dimulai November 2022 kemarin. Itu satu hal. Dan ini sekaligus boleh jadi menjadi pintu masuk dalam menjawab pertanyaan Pak Enggar, di mana ada nuansa kapitalisasi pendidikan yang susah sekali kita hilangkan dari pemeringkatan. Pemeringkatan sendiri punya dampak yang baik. Kita juga yakin bahwa untuk mengukur kualitas perlu dilakukan assessment. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita memiliki puluhan ribu atau ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan perguruan tinggi di dunia. Mereka punya nilai yang berbeda, mereka punya proses bisnis yang berbeda, dan kemudian mereka dijadikan satu dalam satu tabel peringkat. Muncul peringkat satu, muncul peringkat yang terakhir, muncullah persepsi bahwa mutu itu menjadi satu alat ukur. Jadi peringkat ini menunjukkan kalau yang peringkat nomor 1 baik, yang paling bawah berarti belum unggul, kira-kira begitu. Padahal bisa jadi kampus yang di bawah itu punya nilai yang berbeda, yang tidak diukur atau tidak tampak dari potret yang dimiliki dalam metodologi pemeringkatan yang ada di dunia ini untuk konteks perguruan tinggi. Sehingga pemeringkatan di sini satu sisi perlu kita tegaskan punya dampak yang sangat baik. Tapi di sisi lain kalau perguruan tinggi tidak hati-hati dalam melihat proses pemeringkatan dan itu menjadi tujuan, maka ini dapat menjadi jebakan bagi perguruan tinggi untuk mereka justru berlomba-lomba bukan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai tujuan, tetapi menjadikan kampus mereka ada di peringkat atas, dan ini bukanlah sesuatu yang sehat. Karena yang dilihat berarti dampaknya tadi disampaikan Pak Enggar, ketika peringkat naik, admisi, penerimaan mahasiswa baru, logikanya, harapannya menjadi lebih tinggi, padahal riset justru menunjukkan kaitannya tidak begitu besar antara peringkat dengan animo mahasiswa baru. Tapi ini soal prestis, ini soal FOMO kalau anak zaman sekarang, fear of missing out, kira-kira begitu. Dan
tidak hanya di Indonesia, di banyak negara pemeringkatan masih menjadi salah satu alat ukur yang diandalkan. Dan jumlahnya saya kira lebih dari jari tangan kita. Banyak sekali metodologi pemeringkatan. Dan apa yang perlu dilakukan perguruan tinggi, karena tadi pertanyaan juga mencakup itu, saya pikir perguruan tinggi sesuai dengan riset kita perlu kembali ke nilai mereka. Mereka perlu memeriksa kembali kenapa mereka didirikan. Karena sebagai contoh, tidak sedikit perguruan tinggi di Indonesia saja yang berdiri sebelum fenomena globalisasi ekonomi, sebelum tahun 1960-an. Ketika perguruan tinggi didirikan sebagai alat untuk mencetak pemimpin bangsa, mencetak kader penerus satu generasi di satu negara, bahkan menjadi pemimpin yang berkelas mondial misalnya. Apakah kemudian masih sejalan dengan itu ketika pemeringkatan justru menyeret perguruan tinggi lepas dari nilai mereka? Maka itu bisa jadi alarm untuk mereview kembali bagaimana niat dan tujuan dalam pemeringkatan. Ini masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak Enggar. Sebenarnya kalau kita lihat ketika sejumlah perguruan tinggi atau mungkin sejumlah besar perguruan tinggi di dunia ini menjadikan pemeringkatan sebagai acuan, apakah sebenarnya menurut Pak Enggar pemeringkatan itu betul-betul dapat mencerminkan kualitas pendidikan satu perguruan tinggi? Pertanyaan yang menarik nih, Pak. Oke. Kalau memang kita lihat pemeringkatan, apakah ini bisa jadi acuan seperti itu? Tadi seperti Pak Angga sampaikan bahwa memang masing-masing universitas atau perguruan tinggi itu pasti memiliki nilai-nilai. Betul. Dan nilai-nilai itu kemudian kita juga bisa melihat banyak perguruan tinggi itu yang bahkan itu sudah didirikan puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu, yang sudah memiliki nilai yang dibawa dari awal pembentukannya itu sebagai nilai yang ingin tidak hanya diterapkan di dalam organisasi perguruan tinggi itu sendiri, tetapi juga diharapkan mampu ditularkan ke lulusan-lulusannya. Betul. Nah, itu kalau memang kita lihat itu adalah sisi idealnya. Dan di sisi lain seperti yang Pak Hangga katakan bahwa pemeringkatan banyak itu tadi upaya-upaya pemeringkatan itu bahkan lebih dari jari-jari yang kita miliki jumlahnya itu berfokus pada akhirnya itu berdampak pada reputasi yang kemudian pada akhirnya berdampak juga pada jumlah admisi dan juga animo calon mahasiswa yang akan mendaftar ke perguruan tinggi tersebut. Yang ini pasti berdampak secara finansial juga terhadap institusi tersebut. Nah, kalau kita lihat memang pemeringkatan itu seolah-olah memeringkatkan universitas ini yang paling bagus, ini yang paling jelek seperti itu. Tetapi di sisi lain Pak Hangga juga tadi berkata bahwa dalam pemeringkatan itu ada standar-standar yang dipenuhi, dan ini tidak bisa dipungkiri juga bahwa dalam standar-standar tersebut itu juga memberikan standar pelayanan pendidikan seperti apa sih, pengembangan keilmuannya sebagai seluas apa yang ada di dalam perguruan tinggi itu. Nah, di satu sisi memang ada dampak negatifnya, di mana kebijakan yang dikeluarkan itu menjadi cenderung kapitalis. Tapi di sisi lain ada istilahnya itu kayak bright side. Ada sisi terangnya juga nih, bahwa ada standar-standar yang ternyata kalau dipenuhi ini bisa meningkatkan juga nih kualitas dari pendidikan yang berjalan di sana. Jadi kita bisa melihat bahwa pemeringkatan itu bisa kita lakukan, tetapi itu bukan sebagai tujuan akhir. Tetapi itu adalah sebagai media untuk peningkatan atau pengembangan kapasitas dari perguruan tinggi itu sendiri. Tujuan akhirnya tetap sesuai dengan nilai yang dimiliki atau semangat yang dibawa saat perguruan tinggi tersebut dibentuk. Nah, kalau mamanya melihat seperti itu tadi, kita bisa melihat
bahwa universitas-universitas atau perguruan tinggi itu tadi kemudian kan ditabrakkan dua sisi nih. Oke. Ada nilai-nilai yang dimiliki, tapi ada juga demand dari pasar seperti itu. Nah, lalu kira-kira bagaimana nih perguruan tinggi itu harus menyikapi dari fenomena kapitalisme akademik ini berbarengan juga dengan adanya nilai-nilai yang ada di awal pembentukannya ini tadi. Ya, menarik ya, Pak Enggar. Saya ingin menebalkan posisi kita dalam riset kita bahwa perguruan tinggi perlu setia terhadap nilai mereka tanpa harus ketinggalan terhadap perkembangan atas globalisasi ekonomi maupun globalisasi informasi yang ada. Mereka perlu melihat bahwa tujuan dari proses pendidikan tinggi tidak semata-mata diakhirkan pada pemeringkatan, tetapi muaranya sebenarnya tergantung dari nilai mereka. Saya termasuk yang percaya perguruan tinggi mesti punya peran yang sangat banyak, manfaat yang begitu lebat terhadap masyarakat. Jadi konteks industri, bagaimana perguruan tinggi berkontribusi terhadap industri, itu satu hal. Tetapi perguruan tinggi berperan terhadap masyarakat, kesejahteraan masyarakat juga merupakan salah satu tolok ukur yang perlu kita lihat. Bagaimana lulusan mereka dapat menjadi sosok yang menghadirkan tidak sekadar keterampilan, tapi juga pengetahuan yang juga berbasis pada nilai. Saya pikir ini menjadi kata kunci yang dapat kita ambil dalam episode kali ini, dalam konteks bagaimana kapitalisme akademik tidak kita lihat hitam putihnya, karena itu adalah satu fenomena yang niscaya, tetapi bagaimana kita menyikapi itu sangat bergantung pada nilai perguruan tinggi. Sebelum kita akhiri juga mungkin Pak Enggar, ada satu hal yang juga perlu kita ingat, bahwa pemeringkatan tidak ada yang paling baik, karena semua metodologi pemeringkatan tidak ada yang sempurna. Saya sering mengutip ada ungkapan all models are wrong, but some are useful. Sebagian atau semua model atau metodologi pasti punya kelemahan, tapi sebagian dari mereka bisa kita gunakan untuk mengukur. Saya kira demikian Pak Enggar, diskusi singkat kita kali ini. Wah, terima kasih banyak Pak Hangga. Ini nampaknya juga sebagai penutup nih dari sesi kita. Terima kasih banyak Pak Hangga telah Terima berkenan. kasih Pak Enggar, berbagi juga Pak Enggar diskusi kita. Targetnya habis ini mau kemana nih risetnya? Karena masih berjalan. Iya. We'll see. We'll see. Terima kasih telah berkenan hari di sini. Baik. Kita berdiskusi banyak terkait dengan hasil riset kita bro. Sebenarnya ongoing riset sih. Ya. Dan kita tidak terasa nih sudah di penghujung acara. Dan terima kasih juga kepada Sobat Ngalir telah berkenan untuk mengikuti diskusi kita kali ini hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada Laboratorium Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang membuat acara ini itu bisa berjalan, dan diskusi lanjutan akan terus dikembangkan oleh Laboratorium Program Studi Hubungan Internasional di periode-periode berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube kami dan juga di akun-akun media sosial Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.